are you today? I hope that everything is fine. First of all, let me introduce myself. My name is Rosita Mardianti and I am from English Language Education, Brawijaya University. On this occasion, I will explain the material about exposition text. Okay, without any further ado, let's get started. Okay, exposition text or in Indonesian we call it teks eksposisi. Jadi kita akan membahas tentang teks eksposisi. Okay, the first one, kita harus tahu dulu apa itu teks eksposisi. What is exposition text? Exposition is a text that elaborates the writer idea about the phenomenon surrounding. Exposition text is writing that is persuasive and tries to convince the reader or listener. Its social function is to persuade the reader that the idea is important matter. Jadi, teks eksposisi merupakan teks yang menguraikan gagasan penulis tentang fenomena yang ada di sekitarnya. Dan teks eksposisi itu tulisannya bersifat persuasif dan berusaha meyakinkan pembaca atau pendengarnya. Jadi fungsi sosialnya adalah untuk meyakinkan pembaca atau pendengar itu bahwa gagasan itu penting. So, in the exposition text, you have a generic structure or struktur. Jadi, di teks eksposisi kita mempunyai struktur teks. The first one is thesis, the second one is argument, and the last one is reiteration. So, in this section, I will tell about what is thesis. Thesis introducing the topic and indicating the writer position. This section will contain the issues or problem that will be raised. Jadi, tesis ini memperkenalkan topik dan menunjukkan posisi penulis. Bagian ini akan memuat isu atau permasalahan yang akan diangkat. The second one is argument atau argumen. Explaining the argument to support the writer position. The section that contain the opinions or argument that the author begins to present. Jadi pada section argumen atau pada paragraf argumen di sini menjelaskan argumen untuk mendukung posisinya si penulis, dan pada bagian ini memuat pendapat atau juga argumen yang mulai dikemukakan oleh penulis. And the last one is reiteration, or in Indonesian we call it pengulangan. Reiteration, the writer position. Reiteration is a conclusion. So, jadi pada reiteration ini adalah mengulang kembali posisi penulis, dan pengulangan ini adalah sebuah kesimpulan. So, the next one is language features, or in Indonesian we call it struktur tulisan. So, the first one is using simple present tense. Jadi, teks eksposisi itu menggunakan simple present tense. And the second one is using conjunction, dan di teks eksposisi itu banyak sekali ditemukan konjungsi. And the third one is contains arguments. Benar sekali, ini sudah pasti bahwa teks eksposisi itu mengandung opini dari seorang penulis. And the next one is many used words that contain cause and effect. Jadi banyak sekali tulisan atau kata-kata yang mengandung sebab dan juga akibatnya. And the last one is using vocabulary that is able to arouse reader emotion. Jadi pada teks eksposisi ini biasanya menggunakan kosakata yang menggugah emosi pembacanya. Jadi ikut merasakan apa yang ditulis seorang penulis. Jadi penulisnya ini mengencourage pembaca untuk mempunyai rasa yang sama dengan penulis. Oke, karena kita sudah belajar mengenai pengertian teks eksposisi, struktur teks eksposisi, dan juga struktur kebahasaan dari teks eksposisi atau language feature tadi, sekarang kita akan belajar mengenai teks eksposisi dalam bentuk contohnya.
Okay, there is an example atau contoh teksnya. I'm using the role of digital technology in educational transformation atau peran teknologi digital dalam transformasi pendidikan. So the first paragraph we have a thesis. You may pause this video to read the paragraph. Oke, di sini termasuk ke dalam tesis karena di paragraf ini menjelaskan topik yang akan dibahas di dalam teks. Topiknya. Oke, di sini termasuk ke dalam tesis karena di paragraf ini menjelaskan topik yang akan dibahas di dalam teks. Topiknya adalah bahwa teknologi digital telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk bidang pendidikan. Oke, lanjut. The next one is argument. Jadi, pada paragraf ini adalah paragraf argumen. Kalian bisa mempause video ini lalu membacanya. Oke, kenapa di sini termasuk ke dalam argumen? Karena di paragraf ini menjelaskan argumen untuk mendukung posisi penulis. Paragraf ini menyebutkan argumen tentang dampak positif utama teknologi digital dalam pendidikan. Oke, the last one is reiteration. Also, you may stop this video and read it. Oke, kenapa di sini termasuk ke dalam reiteration? Karena paragraf ini mengulang kembali posisi penulis atau menyatakan kesimpulannya. Dibuktikan pada kalimat pertama yang artinya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peran teknologi digital dalam transformasi pendidikan sangat signifikan. That's all from me. Hopefully the material can be understood and is useful for all of us. Thank you and goodbye.